Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral maghfirah war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, an-nabiyyur rahmah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Kaum muslimin, jamaah salat subuh Langgar Miftahul Jannah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hari yang ke-24. Sebagian kaum muslimin hari ini adalah hari yang ke-14 ya. Tanggalnya 24 mungkin ya. Tanggal 24 Maret, hari yang ke-14, salah menyambat saja. Atau hari yang ke-13 bagi sebagian yang lainnya. Terjadinya perbedaan ini karena adanya masing-masing dasar. Yang satu menggunakan hisab, yang satu menggunakan ru'yat. Apapun perbedaan tersebut, mudah-mudahan harapan kita bersama tidak memperuncing persoalan di seputar tersebut, tapi kita tetap saling hormati pendapat, karena masing-masing dua kelompok kaum muslimin atau secara umumnya adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, antara Muhammadiyah dengan NU, sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling melaksanakan ibadah siam Ramadan. Dan kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan ibadah siam Ramadan kita semuanya kaum muslimin tanpa terkecuali dari kelompok manapun asalnya, asalkan berasal dari keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harapan kita semuanya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat. Kaum muslimin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga akhirnya kita memasuki pertengahan Ramadan di hari ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu hanya kalian jalani dalam beberapa hari yang sangat sebentar. Bagi para ulama kita masa lalu, ulama salaf, kedatangan bulan suci Ramadan itu mereka betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jauh sebelum Ramadan memasuki kehidupan mereka, para ulama terdahulu memberikan keteladanan terbaik kepada generasi setelah mereka, kita ini. Melihat mereka, membaca bagaimana mereka ketika akan menjelang Ramadan tiba, senantiasa mengharapkan kedatangan Ramadan. Senantiasa mereka berdoa supaya mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan mereka berdoa selama beberapa bulan sebelum Ramadan itu tiba, supaya Allah pertemukan dengan Ramadan. Dan ketika Ramadan tiba, mereka betul-betul mengisikan dengan baju. Artinya betul-betul meningkatkan amal soleh, meningkatkan amal kebaikan dengan semangat yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Inilah keadaan ulama kita terdahulu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin karena dulu belum banyak godaan syaitan-syaitan yang bergentayangan seperti HP zaman sekarang, sehingga itu sangat mendukung mereka bisa fokus, mereka bisa khusyuk untuk mengejar target utama dari ibadah siam Ramadan, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga lebih mudah
daripada zaman kita sekarang. Syaitan 24 jam yang namanya chat-chat bergentayangan ini, sehingga kita tentunya jauh lebih sulit, lebih menantang untuk bisa memfokuskan diri kita mengejar target utama, tujuan utama ibadah siang Ramadan, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jauh lebih sulit untuk meningkatkan kuantitas jumlah ibadah kita maupun mutu ibadah kita. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana meneladani para ulama dahulu di saat zaman sekarang sudah berkembang teknologi informasi yang bisa diakses dengan aneka ragam informasi baik positif maupun yang negatif, seperti pisau bermata dua, bisa memberikan manfaat kepada kita atau justru bisa mendatangkan mudarat, membahayakan, menghancurkan, membinasakan, tergantung dari sisi mana kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Apakah kita akan menggunakannya untuk keuntungan kita dunia akhirat kita, atau justru kita menggunakannya untuk membinasakan kita tanpa terasa. Inilah yang harus diwaspadai oleh setiap muslim ya, di perkembangan zaman teknologi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu informasi bahwa puasa itu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, kepada generasi sebelum kita. Jelas dikatakan kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu. Bagaimana puasa di zaman Rasulullah SAW sebelum Ramadan itu diwajibkan ya. Kalau Ramadan itu nama bulan, tapi sebelum siang puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan. Puasa awal-awalnya wajib mereka jalani adalah puasa di bulan Ashura ya, puasa Ashura, bukan di bulan Ashura ya, puasa Ashura di bulan Muharram, karena bulan itu sudah lama ada. Di awal-awalnya Ashura itu ya menjadi puasa yang wajib pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat. Nah, kemudian pada saat itu turun ayat yang berkenaan dengan puasa Ramadan, ayat berikutnya 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian berpuasa lebih baik kalau sekiranya kalian mengetahui. Kalau sekiranya kalian mengetahui kebaikan yang bisa kalian dapatkan dari ibadah puasa tersebut. Maka kemudian kewajiban berpuasa Ashura itu diangkat atau dicabut atau dihapuskan atau ditiadakan, sehingga hukumnya tetap, artinya pelaksanaan atau ibadahnya tetap ada, puasa, tetapi hukumnya tidak lagi menjadi wajib, artinya adalah sunnah. Tapi ibadahnya, ibadah puasanya tetap ada, tapi status hukumnya wajib diubah menjadi sunnah. Wa antasumu khairul lakum. Sehingga di awal-awal puasa Ramadan itu diwajibkan, itu menjadi satu pilihan pada saat itu. Siapa yang memilih untuk berpuasa, silakan dia melaksanakannya. Artinya saat itu pilihan ya, opsional, belum menjadi satu kewajiban. Sehingga sebagian ada yang memilih untuk berpuasa, sebagian lain yang tidak memilih berpuasa, mereka harus ganti dengan fidyah zaman itu. Sampai turunlah ayat 143, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya, akhirnya puasa Ramadan itu kemudian menjadi wajib dilaksanakan, tidak ada pilihan kecuali beberapa kelompok yang disebutkan di dalam ayat 184 ini. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan bahwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum
ta'lamun. Inilah kelompok-kelompok yang memang diberi keringanan untuk membatalkan atau untuk memilih opsi kedua, yaitu berbuka atau tidak berpuasa, tetapi dengan konsekuensi fa'iddatun min ayyamin ukhra, mengganti pada hari-hari yang lain. Maka berjalan waktu, kita bahas masalah ayat ini. Siam secara bahasa lugatan artinya adalah al-imsak anil akli wasyarabi wal mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ta'abudan lillah. Secara bahasa artinya adalah menahan. Sedangkan secara pengertian syariat atau hukum yang disepakati para ulama, siam itu artinya adalah menahan dari makan minum dan segala pembatal lainnya dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah, ta'abbudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya. Jadi al-imsak, makna puasa itu adalah menahan diri. Yang ditahan sesuai dengan pengertian ini adalah al-akil wasyarb. Pertama, menahan, meninggalkan makanan dan minuman, menahan diri dari makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, wal mufattirat, dan pembatal-pembatalnya. Ya, segala pembatal puasa dari sisi atau dari aspek hukum fikihnya itu harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Ya, seperti hubungan suami istri, atau misalkan memasukkan satu cairan ke dalam tubuh untuk bisa lebih kuat, ya, bertahan dalam melaksanakan ibadah puasa misalnya, itu bisa membatalkan puasa. Atau pendapat sebagian bahwa melakukan bekam itu bisa membatalkan puasa, menurut sebagian pendapat. Menurut sebagian pendapat lain, berbekam tidak membatalkan puasa. Yang kedua, daripada aspek, ya, dari aspek lainnya, al-mufattirat maknanya bukan sekedar pembatal hukum puasanya, tetapi pembatal pahala puasa. Jadi ada dua aspek di sini. Ada pembatal hukum puasanya ketika dia makan secara sengaja atau minum dengan sengaja, atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya. Yang kedua aspek, ya, adabnya, yaitu dia berpuasa meninggalkan makan dan minum, tetapi dia membatalkan pahala puasanya oleh karena satu perbuatan atau satu ucapan yang bisa menggugurkan pahala puasanya, seperti dosa-dosa atau maksiat. Nah, ini sebabnya bahwa ketika sebagian orang hanya melihat satu sisi dari ibadah puasa, yaitu kewajiban untuk meninggalkan makanan dan minum dari sejak subuh sampai dengan masuknya waktu maghrib, tetapi ia mengabaikan aspek lainnya, yaitu dia harus menahan diri dari perbuatan dosa, menahan diri dari maksiat lisan, maksiat pendengaran, maksiat penglihatan, maksiat kedua tangan, maksiat hati. Maksiat hati ini kan juga ada bermaksiat. Artinya hati itu bisa kotor, bisa bersih. Ya, seperti misalkan dengki, iri hati, membenci, permusuhan, ya, dendam dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang membuat hati mengeras, membuat hati sulit untuk menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pun juga harus ditinggalkan. Tapi bila hanya memfokuskan diri kepada satu aspek saja dan mengabaikan aspek lainnya, maka yang terjadi adalah puasanya puasa tradisi, puasa yang berdasarkan kepada turun-temurun, ya, berdasarkan kepada kebiasaan, bukan puasa yang didasarkan kepada tuntutan syariat Islam. Ini ada perbedaan antara puasa tradisi dengan puasa yang berdasarkan tuntutan syariat Islam. Dari segi serba-serbi puasanya, ataupun dari segi lainnya yang penting. Contoh misalnya adalah dari segi bersahur, ya. Tradisi ini berbeda dengan syariat, ya. Kalau tradisi ini kan jam 3 udah dibangunin kita,
Sahur gitu kan zaman dulu. Jam 3 ya, masih gelap, orang masih tidur. Ya, orang istirahat. Tapi di musola tuh, di musola umumnya itu udah ribut. Ya, sehingga masuk ke dalam telinga itu bagi yang rumahnya dekat dengan musola, nah itu setiap hari dibangunkan. Dulu juga ada kelompok-kelompok anak remaja atau pemuda yang berkeliling komplek memukul drum. Ya, memukul drum, wah, ribut, dinaikkan ke gerobak lalu diarak oleh beberapa anak remaja atau pemuda keliling komplek, membangunkan orang jam 3 lagi lelap tidur. Ini tradisi ini. Syariat bagaimana? Nah, ibadah itu dikembalikan kepada tradisi atau kepada syariat? Pertanyaannya. Syariat dikembalikan kepada ibadah, dikembalikan kepada syariat. Ibadah dikembalikan kepada syariat, ya, bukan kepada tradisi atau perasaan. Perasaan ulun salat subuh ini harusnya 4 rakaat. Nah, itu perasaan. Ya kan? Oh, syariat 2 rakaat. Ya kan? Perasaan ulun puasa ini terlalu lama. Bagusnya sampai zuhur aja. Nah, ini perasaan. Ibadah kembalikan kepada tradisi. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Sehingga kembali kepada 4 dasar yang disepakati para ulama, bahwa selama kita mendapatkan salah satu dari 4 dasar ini, maka kita boleh melakukan suatu perkara yang kategori ibadah. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini adalah 4 dasar kesepakatan para ulama kaum muslimin di dalam melakukan suatu kegiatan ibadah. Rujukannya harus satu dari ketiga 4 dasar ini. Apakah ada dalil Qur'annya? Bila tidak ada Al-Quran, apakah dalil hadisnya ada? Bila tidak ada dalil hadisnya, apakah ada ijma' di kalangan para sahabat? Bila tidak ada ijma' di kalangan para sahabat, apakah ada qiyasnya atau tidak? Nah, bila tidak ada, maka gugurlah kegiatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya, demi hukum. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam tuntutan syariat justru Rasul mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr wa akhirus suhur. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan, dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan selama mereka mengakhirkan waktu bersahur. Yaitu tuntutan syariatnya. Dalam hal ini sunnahnya seperti itu. Bukan kemudian jam 3 mengakhirkan waktu sahur. Maksudnya adalah antara waktu bersahur dengan waktu melaksanakan sholat subuh itu tidak begitu panjang, tidak panjang, justru sangat dekat. Bahkan sahabat, ya, mengatakan, sahabat Zaid itu mengatakan bahwa jarak antara bersahur di zaman Rasulullah sampai dengan masuknya waktu subuh itu seperti membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran, kurang lebih antara 20 menit sampai dengan setengah jam maksimal. Kalau sekarang subuh jam 5, 10 atau 15, ya mungkin jam 5 kurang seperempat sudah boleh. Itu sudah masuk sunnahnya. Kalau itu kita bisa laksanakan, itu kita mendapatkan pahala satu, melaksanakan sunnah Rasul dari segi waktunya, melaksanakan kegiatan sahur dari segi kegiatan itu sendiri, ya. Dan juga sahur itu maknanya adalah waktu bersahur. Apa itu waktu bersahur? Waktu di mana kaum muslimin itu dianjurkan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu itu. Sehingga pada saat kita bersahur, yang zikir yang paling banyak yang dianjurkan itu adalah beristighfar. Karena disebutkan dalam surah Al-Imran, wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi kalau ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin, mereka tidak hanya mendapatkan sahur saja, tapi mereka juga ikut mendapatkan bonus pahala dari segi waktunya. Ya, waktunya memang segitu, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Ini kalau kita komparasikan, perbandingkan antara syariat dengan tradisi di bulan suci Ramadan.
Yang lain pun juga bisa kita komparasikan. Misalnya menurut tradisi berbuka puasa, ya kan? Berbuka puasa justru sebaliknya. Berbuka puasa disegerakan. Disegerakan, jangan diakhirkan atau jangan ditunda-tunda waktunya. Jangan santai. Ya. Jadi para sahabat itu begitu sudah tiba waktu berbuka, terbenam matahari, tidak ada sesuatu yang mereka segerakan selain daripada berbuka puasa. Kalau kita masyarakat ini masih santai waktu maghrib, masih menyiapkan ini, masih akhirnya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Padahal kalau itu dilaksanakan, mereka di samping mendapatkan pahala ketika berbuka, mereka juga mendapatkan waktu yang tepat untuk berbuka sesuai dengan anjuran, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, ma zala an-nas bi khairin ma ajjal fitr. Manusia senantiasa diliputi oleh kebaikan selama mereka itu menyegerakan buka puasa. Jadi buka puasa itu disegerakan, ya. Begitu kita pastikan, oh ini sudah masuk waktu maghrib, ya. Meskipun di masjid belum berkumandang, karena muazzinnya butuh minum. Kalau nanti langsung azan kada, pasti dia butuh minum. Ambil minum paling kada, minum dulu, hanya azan. Nah, langsung kita berbuka, karena memang hadisnya, tuntutan syariatnya, ya, menyegerakan buka puasa. Itu kalau kita yang menginginkan kebaikan. Ini tuntutan syariatnya, ya. Kemudian dari yang lain, dari aspek yang lain, ya, dari aspek makanan, bahwa puasa itu adalah menahan diri. Termasuk menahan diri di sini adalah menahan diri dari boros atau dari sikap atau perilaku mubadzir. Sedangkan itulah makna puasa. Jadi puasa itu adalah tuntutan kepada seorang muslim untuk menahan diri. Tapi faktanya, kenyataannya setiap Ramadan tiba justru terjadi pemborosan. Justru terjadi perilaku tabdzir, israf, berlebihan dalam masalah makanan dan minuman. Kita lihat, ya, makanan di panjang jalan ini, kalau sudah jam 3 itu atau jam 2 siang, itu mulai dari sepanjang ini mungkin sampai ujung sana, ya, nyambung lagi ke ujung Marabahan, nyambung belum kanan belum kiri, penuh itu, ya. Sedangkan puasa itu kan menahan diri, ya. Sehingga apa yang terjadi, orang tidak lagi menggunakan waktunya untuk baca Quran, orang tidak lagi sibuk gimana caranya untuk menjaga kualitas puasanya. Karena ini perlu menjaga kualitas puasa. Gimana maksudnya? Menjaga jangan sampai pahala puasanya bocor atau gagal. Karena kita itu begitu keluar rumah, kita melihat segala hal, ya. Kita mendengar segala perkataan, kita melihat segala sesuatu. Manusia ini kan berkeliaran, laki, perempuan, dengan aneka ragam pakaian, ya kan? Nah itu kan nggak mungkin juga kita tutup mata, godol basar. Nah, Al-Quran menuntut kita untuk godol basar, ya. Kullil mu'minin yagudduna absarahum wa yahfaduna furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang Islam, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Ini juga yang membuat kita itu susah merasakan lezatnya ibadah, karena kebanyakan mata ini jelalatan. Melihat aurat itu luar biasa. Bahkan kan perempuan yang menggunakan baju ketat itu aurat yang luar biasa. Bahkan dikatakan panah syaitan, bahwa syaitan itu melesatkan anak-anak panah beracun, yaitu melalui pandangan mata kepada perempuan. Itu lebih beracun daripada racun panah Dayak, ya kan? Mungkin kalau Dayak sekali nembak sapi atau kerbau atau buruannya, ya, mati. Tapi ini binasa dunia akhirat, menyebabkan akibatnya nih. Jadi kata Rasulullah,
an-nadratu sahmun min sihamil masmum minasyaitan. Pandangan itu merupakan salah satu anak panah beracun yang dilesatkan syaitan ke dalam mata anak Adam, manusia. Jadi inilah yang membuat kita kemudian susah untuk merasakan lezatnya ibadah. Karena iman kita itu akan terkikis. Jadi iman itu kalau bisa itu diibaratkan seperti buah segar, buah apel segar, ya kan? Kita letakkan di sini. Besok apa yang terjadi? 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, diletakkan di luar, tidak dipelihara, tidak dijaga di freezer, ya, maka dia akan menyusut, ya kan? Dia akan layu, bahkan dia kemudian membusuk dan penuh dengan belatung. Begitu pula kalau iman ini tidak dijaga, dibiarkan bebas, ya kan? Karena pandangan ini akan mempengaruhi lezatnya iman, maka dia akan terkikis. Terkikisnya gimana? Terkikisnya kadang-kala dilihat dengan mata, kepala, telanjang kadang, tapi dirasakan ibadah ini berat. Itulah tanda bahwa iman itu lagi terkikis. Maka Rasulullah SAW menjanjikan, ya, dalam hadisnya itu, man taraka, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dia cintai karena Allah, maka Allah akan memberinya ganti dengan sesuatu yang lebih manis dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Secara nafsu manusia atau syahwat manusia, melihat perempuan itu kan sesuatu yang sifatnya tabiat dasar, ya kan? Sesuatu yang sifatnya disukai oleh syahwat. Karena Al-Quran mengakui sendiri dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal had. Manusia itu dihiasi dengan syahwat-syahwat, dengan rasa suka kepada semua ini, ya, kepada harta benda, kepada ternak, kepada tempat tinggal, kepada ladang, kebun dan sebagainya. Tapi yang disebutkan pertama adalah syahwat minan nisa, yaitu syahwat kepada perempuan. Kenapa disebutkan pertama? Yaitulah bahayanya perempuan melebihi bahaya harta benda. Bahayanya perempuan melebihi bahaya jabatan. Jabatan hanya bisa diraih oleh pejabat. Tapi perempuan, siapapun manusianya bisa meraihnya, syahwat perempuan. Bahkan orang miskin dengan modal 100-200 ribu, ya kan, mungkin bisa raih itu. Maka Rasulullah ingatkan kepada kita, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kamu kepada bahayanya dunia yang bisa menghancurkan agamamu, dan bahayanya perempuan, fitnahnya perempuan. Karena fitnah pertama Bani Israel, yang menjatuhkan Bani Israel, yang membinasakan Bani Israel itu justru pada perempuan. Jadi Rasulullah itu mewanti-wanti kepada umat ini, laki-laki umat ini, untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan dari melihat perempuan yang bertelanjang. Karena hadis Nabi menyebutkan, rubba nisa'in kasiyatin yaumal qiyamah, ya, ru'usuna ka'asnibatil bukhli. Nanti di hari kiamat itu perempuan-perempuan yang tidak berpakaian itu telanjang, ya. Jadi kata Rasulullah, ada 2 kelompok manusia yang disiksa dengan cemeti, mereka dicambuk, ya, dengan cemeti, yang aku belum pernah melihat kedua kelompok ini sebelumnya. Jadi Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka. Surga penduduknya, kriterianya, sifat-sifatnya seperti ini. Kata Rasulullah, aku melihat kebanyakan penghuni surga orang-orang fakir yang taat beribadah. Ini orang-orang zaman sekarang kada kuat, kada tahan jadi orang miskin, ya. Bila diuji dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan kefakiran sedikit, meninggalkan ibadah, mengorbankan ketaatan demi untuk meraih 1.000-2.000 jadi tukang parkir. Masuk tukang parkir, azan kumandang maghrib isya,
Kada jadi ini menunjukkan sekaligus kurangnya edukasi masyarakat, atau dengar ceramah tapi kada pernah memperingati bahayanya kelalaian. Ya. Ceramah hanya masalah hati terus, kada pernah masalah syariat. Padahal tasawuf itu bungkus yang paling kuat harus syariat dulu. Syariat dulu. Kalau orang tanpa melalui syariat langsung tasawuf, jadi dia akan meninggalkan syariat, dia akan meremehkan ibadah. Ya. Sehingga ada makom yang mencapai makom ini udah kada perlu sholat lagi, puasa kada perlu lagi, surga udah di muka, Allah sudah di depan mata. Itu bukan Allah, syaitan itu, iblis, ya kan? Surga menjauh, neraka mendekat. Nah, itu kalau sudah tasawuf tanpa syariat, bahaya. Sehingga zindik. Maka inilah fitnahnya luar biasa. Maka ini tradisi, ya. Ketika kemudian dibebaskan sedemikian rupa aneka ragam makanan minuman, ya, dijajal begitu, maka semua akan terpancing untuk membeli, ya. Laki perempuan akan keluar, sudah tidak lagi memanfaatkan waktunya. Bukan berarti kada boleh aja kita menukar, ya, boleh sekedarnya. Tapi di rumah bila sudah ada, alhamdulillah, itu sudah cukup. Rasulullah SAW dalam sunnah berbuka puasanya dengan doa. Kalau tidak dengan air putih, dengan 3 butir kurma cukup. Kalau tidak dengan air putih, dengan 3 butir kurma ajwa cukup. Itu buka puasanya. Nah, kita ini macam-macam, wadai buah-buahan, kolak, air putih, sirup, makanan berat, ini telur, ini daging. Wah, ini lain puasa namanya. Ya, padahal puasa itu kan menahan diri. Kalau melihat fakta ini, mana menahan dirinya? Ada yang ada justru lebih boros dari sebelum puasa, ya kan? Harusnya lebih hemat dari sebelum puasa, tapi justru lebih boros dari sebelum puasa. Ya, jadi ini adalah satu fenomena, ya, yang berbeda sekali daripada tuntutan syariat Islam. Tuntutan syariat Islam, kita dituntut untuk menahan diri, ya, menahan diri. Karena apa? Puasa itu menyehatkan. Sedangkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, bahkan dalam Al-Quran tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, rahasianya, kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Rasulullah mengatakan, ma mala ibnu adam wi'an syara min batnihi. Tidak ada tempat yang lebih buruk bagi manusia dibanding perutnya yang dia penuhi dengan makanan minuman, sehingga menjadi sumber penyakit manusia adalah makanan dan minuman. Jadi gula, diabetes, paru-paru, itu penyakit-penyakit berat, justru kesalahan manusia sendiri. Dan itu terakumulasi bertahun-tahun, ketika tiba waktunya kena selesai. Dan gak bisa seketika mau sembuh, karena itu sudah kebiasaan puluhan tahun makanan yang tidak diseleksi, makanan yang tidak ada unsur sunnahnya. Berarti adalah makanan sunnah, ada makanan yang dianjurkan itu ada, baik caranya, waktunya, maupun pola, bahkan kemudian makanannya sendiri. Jadi caranya, waktunya, polanya, makanannya itu sendiri, ya kan? Coba sekarang kita buah-buahan lah, ada nasi, buah-buahan. Di tradisi kita mana dahulu? Nasi, cuci mulut, buah-buahan. Padahal dalam hadisnya buah dahulu, hanya nasi. Dan itu kalau dikaji dari segi aspek kesehatan, itu buah ketika berdulu lebih cepat mendorong dalam lambung kita turun, yang lain mengikuti dari atas turun. Bila nasi dulu ini butuh waktu untuk kemudian dicerna dalam lambung kita. Buah ini membusuk di atas, karena bila sudah tiba waktunya nasi keluar, hanya keluar.
Nah, jadi ketika kemudian makanan minuman itu penuh dalam perut kita, maka akhirnya juga ya kita sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Ini sepertiganya semuanya untuk makan minuman. Napas sudah kada kawal lagi menapas, karena tadi makanan minum penuh dalam perut. Napas sudah susah. Ketika susah napas, hendak tarawih, istirahat begana dulu setemat. Padahal sudah 1 rakaat nih si imam ini, hanya berdiri. Itu pun umpati salam imam 1 rakaat sholatnya. Itu kalau remaja, pemuda lah, mudah-mudahan kada dewasa. Ya. Jadi kenapa ini terjadi? Karena kekenyangan. Padahal puasa itu asyam itu lugatan menahan diri ya, dari mengikuti kemauan syahwat dan nafsu, baik kepada makanan maupun kepada yang lain. Tapi melihat fakta ini, maka makna menahan itu hilang. Udah kada menahan lagi, tapi ya, memboroskan diri. Padahal Al-Quran mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Ini tidak menyukai ini, ya, tidak menyukai ini akan terjadi sesuatu yang berlawanan dengan hukum sunnatullah. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Kebaikan di sini itu bukan hanya kebaikan dari segi akhirat atau agama, tapi keselamatan dunia kita juga, keselamatan tubuh kita, supaya tubuh yang sehat ini bisa dipakai untuk beribadah, mengabdi, tunduk kepada Rohnya yang menciptakan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan sesuatu yang buruk, ya kan? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dihalalkan kepada mereka yang baik, diharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Ya. Bahkan sesuatu yang halal, bila itu bisa memperburuk kondisi tubuh, kesehatan, maka boleh jadi hukumnya menjadi tidak boleh ataupun haram. Contoh misalnya, orang yang gampang terkena penyakit gula, ya kan? Udah penyakit gula, gampang terkena, atau lagi penyakit gula, sudah kena nih penyakit gula. Ya, kira-kira makanan nasi halal kada? Halal kan? Nasi mengandung karbon yang sangat tinggi, gulanya sangat tinggi. Tapi untuk kondisi orang yang terkena gula, meskipun nasi itu halal, boleh dimakan. Maka bagi orang yang seperti ini kondisinya menjadi haram. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ya tidak ingin manusia itu mencelakakan dirinya. Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menceburkan dirimu dengan kedua tanganmu ke dalam kebinasaan, kehancuran. Jadi manusia itulah sebenarnya membuat dirinya itu menceburkan, membinasakan dirinya, menghancurkan tubuhnya dengan berbagai penyakit dengan kedua tangannya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu kepada dirimu sendiri. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjaga tubuh ini. Bahkan tubuh ini adalah amanat. Tubuh ini adalah amanat yang dimintai pertanggungjawabannya. Maka kalau kemudian zaman Rasul itu sehat luar biasa, karena mereka menjaga pola makan yang sehat. Cukup dengan air putih, dengan 3 butir kurma, itu coba pian rasakan akan jauh lebih semangat untuk beribadah. Apalagi diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul, itu jauh lebih mantap lagi. Butir 3 butir kurma, bila ada kurma ajwa di rumah, kurma ajwa. Ya, bila kada ada kurma lain, sukari dan sebagainya, dan air putih atau air manis boleh. Dianjurkan oleh para ulama untuk minum yang manis-manis. Jadi intinya adalah tidak berlebihan, sehingga tubuh atau perut lambung manusia menjadi tempat bersemayamnya berbagai macam penyakit. Ya, ini akan mengurangi risiko terkena penyakit selama manusia itu tidak berlebihan dalam
makanan serta minuman. Inilah tradisi yang mungkin sangat jauh daripada tuntutan syariat Islam, ya, dari aneka ragam makanan yang begitu luar biasa, ya. Terlebih lagi ketika sudah kita berada di ujung Ramadan atau mendekati Lebaran, itu fokus manusia sudah bubar lah. Karena 10 malam pertama itu udah bubar. 10 malam kedua makin ini lapang masjidnya, ya kan? Makin luas kapasitas jamaahnya, dan juga jamaahnya sudah mulai menghilang, kembali ke rumah masing-masing dan sibuk dengan segala macam, khususnya ibu-ibu sibuk mempersiapkan Lebaran. Padahal Lebaran masih jauh, dan juga inti dari ibadah puasa Ramadan itu ada di ujung. Sehingga Rasulullah itu ketika masuk ke 10 hari terakhir, itu 10 hari terakhirnya beliau itu iktikaf. Beliau itu semakin kencang ibadahnya, bangunin anaknya yang sudah remaja, ya, bangunin istrinya. Jadi semua diikut sertakan dalam iktikaf. Istri di mana iktikafnya? Istimewa di rumah. Di rumah, di kamarnya, dikhususkan tempat di kamar, gelar sejadah, iktikaflah di situ seorang istri 24 jam di rumahnya. Pada laki-laki boleh part time, boleh full time, ya, tergantung sikon, tergantung kondisi dan situasi. Bila bekerja part time, bila pengangguran, ya, supaya dapat sahur, supaya dapat buka puasa di masjid full time-nya. Nah, ini justru Rasulullah begitu, ya. Syadda mi'zarah wa yaqadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau mengencangkan ikatan sarungnya, membangun keluarganya, dan juga menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ini Rasulullah SAW. Tentu saja beliau teladan kita mencoba untuk meneladani Rasulullah SAW, dan kita juga berupaya untuk sedikit demi sedikit mengubah tradisi Ramadan kita dari tradisi menjadi tuntutan syariat Islam, supaya kita mencapai la'alakum tattaqun, supaya kita berhasil meraih tujuan yang diinginkan dari Ramadan, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah tujuannya, diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki Allah dari ibadah Ramadan ini, Allah menghendaki kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dilihat dari makanan, dari minuman, dari cara puasa, dari cara sahur, dari cara berbuka, dari cara memanfaatkan, ya, bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, baca Al-Quran, zikir, salat, dan seterusnya, sehingga tattaqun itu mudah untuk kita raih. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menambah pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.